Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kita layak memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Nikmat yang tertinggi menurut Anda apa? Nikmat punya suami. Punya nikmat sehat. Sehat nek boten iman pripun? Nomor siji iman. Iman adalah nikmat yang tertinggi. Kenapa disebut sebagai nikmat yang tertinggi? Karena ini syarat untuk bisa dapat apa? Syarat untuk bisa dapat nikmat yang abadi, yaitu surga. Makanya para ulama mengatakan nikmat iman ini adalah nikmat mutlaqah. Artinya dia bisa dirasakan baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Karena nikmat itu ada dua, ada nikmat mutlaqah, ada nikmat muqayyadah. Apa itu nikmat mutlaqah? Nikmat mutlaqah adalah nikmat yang bisa dirasakan baik ketika pemiliknya berada di dunia maupun ketika di akhirat. Contohnya apa, Pak? Nikmat iman. Contoh yang lain, nikmat hidayah. Contoh yang lain, nikmat ketaatan kepada Allah. Jenengan ketika zikir, ketika membaca Asmaul Husna, ketika membaca Al-Quran, terasa nikmat boten? Nalikane tahajud terus nangis, nikmat enggak? Ketika sholat duha kemudian teringat utang, nikmat enggak? Oh, beda lagi. Kita bisa merasakan nikmat pada saat kita melakukan ketaatan kepada Allah. Karena memang ibadah kepada Allah itu termasuk di antara kenikmatan batin. Sehingga pada saat orang punya masalah, ya, berpadu karo bojone, terus donga, mungkin dia nangis. Saat dia stres, nangisnya dengan nangis itu mulai turunlah stres. Saat dia punya masalah, dengan bermunajat kepada Allah, mulai turun itu masalah. Itulah bagian dari kenikmatan yang disediakan oleh Allah bagi hambanya yang beriman ketika mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan bisa merasakan seperti ini, berarti seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 sifat, siapa yang memilikinya maka dia akan menjumpai lezatnya iman. Sehingga iman itu sebenarnya ada rasa yang bisa dinikmati oleh batin seorang manusia. Itu adalah kelezatan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada waktu kita meninggal dunia, lalu ada amal kita yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita mendapatkan kenikmatan yang abadi. Yaitu nikmat apa? Mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengaruh dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada nikmat yang disebut dengan nikmat apa tadi yang kedua? Ada yang nyatat enggak? Nikmat hidayah sama dengan yang pertama. Yang kedua tadi apa? Oh, tadi belum dicatat berarti ya. Tolong jangan sibuk moto ya. Lebih baik nyibuk nyatet daripada sibuk foto. Nikmat yang kedua disebut dengan nikmat muqayyadah. Nikmat yang kedua adalah nikmat muqayyadah. Napa niku Pak nikmat muqayyadah? Muqayyadah artinya terikat. Disebut sebagai nikmat muqayyadah
Karena dia terikat dengan waktu tertentu dan terikat dengan tempat tertentu. Nek wis pindah waktu, beda tempat, nikmat itu sudah nggak bisa dirasakan. Contohnya apa, jamaah? Contohnya nikmat sehat. Ada waktunya nggak? Sampai kapan? Wallahu a'lam. Sampai ketika orang itu sakit. Begitu dia sakit, dia nggak bisa merasakan nikmat sehat. Le lungguh wis kemeng-kemeng gitu. Arem golek lungguh kok angel gitu. Miring kanan salah, miring kiri salah, lurus salah, alam ngelekar isin karo tonggo. Jo apa coba? Masya Allah. Tapi di sini jamaah pengajiannya dibedakan ya. Ada yang kelas VVIP. Masya Allah. Boleh duduk di atas. Hah? Oh, kelas S. Sepuh. Yang ini kelas apa ini? Kelas M. Manutan. Baik. Manula. Yang penting pokoknya semuanya bisa nyaman dalam belajar ya. Yang duduk di atas juga nyatet. Atau gerenengan. Baik. Bagus ya. Nggih. Mbah-mbah ikut nyatet nggih, Mbah? Yang penting pokoknya paham. Saya lanjutkan. Nikmat jenis yang kedua adalah nikmat yang terikat dengan waktu dan tempat. Sehingga dia sifatnya terbatas. Begitu waktunya habis, maka orang sudah tidak bisa lagi merasakan nikmat itu. Nikmat harta, nikmat apalagi kesehatan, nikmat apalagi nikmat kesempatan, dan aneka nikmat yang ada di dunia ini. Semuanya pasti akan kita tinggalkan ketika orang itu mati. Makanya Nabi SAW ingatkan, yatba'ul mayyita thalathun. Ada 3 hal yang akan mengikuti mayit pada saat dia mati. Yang 2 balik, yang 1 ikut menyertai. 2 yang balik adalah keluarga dan hartanya. Sedangkan yang 1 dia ikut menemaninya di alam kubur. Apa yang 1 ini? Amal. Nalikane jenengan melakukan ketaatan kepada Allah, maka itulah yang akan menikmati, akan menemani kita pada saat kita telah meninggal dunia. Baik. Dan kita belajar, tujuannya adalah dalam rangka untuk menyempurnakan amal. Karena fungsi ilmu agar orang bisa beramal dengan benar. Makanya kalau orang dalam forum belajar, forum kajian, ngerti-ngerti mulai, yang didapat cuman ustadznya lucu. Ini berarti nggak dapat ilmu. Yang didapatkan apa? Isinya mau dagelan kok mas. Rano dising dicatat. Keliru berarti seperti ini. Ini salah forum. Berarti Anda kalau belajar pastikan ketika selesai belajar, ada sesuatu yang dibawa pulang, yaitu ilmu yang disampaikan dalam forum tersebut. Baik. Sekarang kita akan belajar dengan tema seperti yang tadi diumumkan. Apa tadi temanya? Ibumu. Yang masih punya ibu, boleh angkat tangan. Banyak nggak? Ibu mertua. Yang ibu kandung? Banyak. Alhamdulillah. Baik. Berarti banyak yang nggak punya. Ini salah tema atau gimana? Ya masalahnya di depan saya sepuh-sepuh gini. Tapi temanya ibumu, surgamu. Mungkin maksudnya adalah sasarannya anaknya. Sehingga seharusnya yang ikut kajian itu anaknya. Ya. Ibu muda. Maksudnya gimana? Pak Torik ada ibu muda? Wonten. Insyaallah. Baik. Jadi nanti sampaikan pesan ini kepada anak-anaknya. Semoga semakin menambah ketaatan mereka kepada ibunya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga keseimbangan hak. Allah punya hak, orang tua punya hak,
pasangan hidup kita juga punya hak, anak-anak punya hak, tetangga punya hak, semuanya punya hak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Tunaikan kepada mereka masing-masing yang punya hak itu hak mereka. Kalau kita tidak menunaikan hak itu, maka kita dianggap sebagai orang yang zalim. Karena kita berarti tidak menunaikan kewajiban kita kepada mereka. Dan manusia yang punya hak paling tinggi siapa? Manusia yang punya hak paling tinggi dari kita siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa tidaklah seorang itu beriman sampai menjadikan aku lebih dia cintai min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in, sampai menjadikan aku lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya dan semua manusia. Maka kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi semua umat manusia. Dan sebagai konsekuensi mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa, Pak? Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tua. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu menetapkan, wa qadha rabbuka, Rabbmu menetapkan, alla ta'budu illa iyyah, kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Kenapa? Ini hak yang paling tinggi yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah wajibkan kepada seluruh hambanya untuk menunaikan hak ini. Beribadah hanya kepada Allah. Karena Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Allah yang menciptakan kamu. Allah yang memberi rizki kepadamu. Allah yang mengatur hidupmu. Allah yang menyelesaikan masalahmu. Allah yang memberikan kau berbagai macam kenikmatan. Kewajibanmu cuma satu, ibadah kepada Allah. Lu kaya ngono kok ana sing ra gelem. Seperti itu masih banyak orang yang nggak mau. Contohnya apa, Pak? Mereka yang beribadah kepada selain Allah. Ada yang ketika berdoa yang diminta Nyi Roro Kidul, ini salah sasaran. Dan seterusnya. Walhamdulillah, di sini ada yang pernah melakukan perbuatan kesyirikan. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Kita punya komitmen, ojo sampai melakukan perbuatan kesyirikan sampai mati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ridha ketika dia disekutukan. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga Allah gandengkan dua hak ini secara berurutan dalam satu ayat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Rabbmu menetapkan kau tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai bentuk apa? Rasa terima kasih. Karena yang menciptakan kita, Allah Azza wa Jalla. Dan yang menjadi sebab kita berada di muka bumi siapa? Orang tua kita. Mereka lah yang telah, ibu yang dulu kita berada di dalam rahimnya selama 9 bulan. Dengan kesusahan, beliau menggendong kita dalam rahimnya. Dengan kesusahan, beliau mengeluarkan kita dari rahimnya. Dengan kesusahan, beliau merawat kita. Kita jadi orang yang sangat merepotkan ibu. Dengan semangat sang ibu, semoga anak ini bisa besar dan dewasa. Bisa selalu sehat. Bisa selalu tersenyum, bisa selalu senang. Itulah semangat orang tua saat merawat kita. Padahal kita sangat merepotkan orang tua. Begitu orang tua sudah menginjak usia tua. Kadang orang tua merepotkan anaknya enggak? Kadang atau tidak? Kadang. Dan bahkan banyak orang tua yang merepotkan anaknya.
lalu anak membalas dengan merawat orang tuanya. Tapi umumnya ketika anak merawat orang tuanya, dia rawat dengan baik. Cuman yang beda di mana? Semangatnya beda. Wong tua ngerawat anak, semangatnya pripun? Gimana caranya agar anaknya ini tetap bisa sehat dan besar? Tapi kalau anak ngerawat orang tua, semangatnya gimana? Kapan wong tuane mati? Sehingga sing dipikir kapan kita bisa segera lepas dari tanggung jawab ini. Betul, bisa jadi dia lakukan dengan sukarela. Dia lakukan dengan semangat. Cuman yang sangat disayangkan, dalam hatinya, dia itu meneriakkan, kapan ibuku mati, kapan bapakku mati. Sehingga saya sudah tidak lagi merawat beliau berdua. Subhanallah. Gimana ini? Banyak yang kayak gitu. Dan itu pernah dinyatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini saya bacakan ya. Nah, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah kedatangan seseorang. Lalu orang itu mengatakan, "Innali umman balagha bihal kibar." Saya punya seorang ibu yang beliau sudah tua. Wa innaha la taqdi hajataha illa wa dhahri matiyatun laha wa uwaddi'uha. Tapi beliau tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ke toilet, nggak bisa wudu, nggak bisa mandi, nggak bisa melakukan apa-apa selain punggungku harus jadi tunggangannya. Sehingga ini anak laki-laki, beliau selalu gendong ibunya ketika ibunya itu butuh sesuatu. Ke kamar mandi digendong, ke toilet digendong. Wa uwaddi'uha, dan aku yang mewudukan ibu saya. Wa asrifu wajhi anha inda wudu'iha. Bahkan di sini dinyatakan, kalau ibuku sedang mandi, karena harus dijagain, nggak boleh ditinggal, ibunya mandi kan buka aurat. Itu si anak cuman balik wajah. Biar ibunya mandi nggak kelihatan oleh pandangan matanya. Sehingga ibunya mandi di belakang beliau. Ditungguin sampai selesai. Ai inda wudi'ah. Kemudian orang ini mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Fahal addaitu haqqaha?" Wahai Amirul Mukminin, apakah aku telah disebut sebagai orang yang telah menunaikan tanggung jawabku kepada ibuku? Apakah aku telah disebut sebagai orang yang telah menunaikan hak ibuku? Faqala, kemudian Umar mengatakan, "La, belum. Belum selesai." Qala, lalu orang ini mengatakan, "Alaysa qad hamaltuha ala dhahri wa habastu nafsi 'alaiha." Bukankah saya sudah berkali-kali gendong ibuku? Dan saya tidak keluar rumah, saya tidak meninggalkan tempat itu dalam rangka untuk melayani ibuku. Qala, kemudian Umar mengatakan, "Innaha kanat tasna'u dzalika bika wa hiya tatamanna baqa'aka." Dulu ibumu juga melakukan yang sama kepadamu. Waktu kamu kecil, ibumu yang ngelakuin kayak gitu. Kamu ke toilet digendong. Ketika kamu beol, ya, ibumu yang bersihin, ibumu yang nyebokin. Ketika kamu mandi, ibumu yang nganter, ibumu yang mandiin. Dan ibu ketika melakukan seperti itu, semangatnya apa? Semoga kamu nanti cepat besar, cepat dewasa, selalu sehat, selalu bahagia. Dilayani dengan penuh kasih sayang. Dilayani dengan semangat agar si anak ini bisa hidup dengan baik dan normal. Wa anta tatamanna firaqaha. Beda dengan kamu. Kau ngelakuin seperti itu, semangatnya kapan bisa pisah dengan ibu. Dan itu ma'ruf. Ada sebagian anak. Ini kita bicara masalah niat jamaah. Yang masing-masing orang tidak tahu niat apa yang ada dalam hati orang lain. Cuman koreksi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada orang yang dia melayani orang tuanya, orang yang dia memberikan khidmat kepada orang tuanya, melayani dengan cara digendong kemana-mana, tapi semangatnya, apa tadi semangatnya? Nek ra dicekeli warisan ora gelem. Nek ra dicekeli donya, ndak mau dia. Tapi kenapa kok dia mau? Dia melakukan seperti itu mungkin karena masalah inilah etika moral sebagai seorang anak.
kok timbangane dikerenengi tonggone, ya tak ngelakoni kayak gini. Cuman dalam batinnya ada semangat, kapan ibu saya meninggal? Kapan bapak saya meninggal? Jadi nggak berimbang semangatnya. Makanya kadang kita saksikan ya, ibu-ibu yang punya anak kecil. Ada nggak di antara Anda yang pernah punya anak kemudian meninggal dunia waktu kecil? Sedihnya kayak gimana? Sedih banget ya. Tapi anak ketika ngerawat orang tuanya yang sudah di usia 90 tahun, 80 tahun, yang ngerepoti, nggak bisa datang sendiri ke kamar mandi, buang air saja harus di kasur. Begitu orang tuanya mati, lego. Insya Allah. Enggak ya. Yang ada di sini nggak masuk. Yang ada di sini nggak masuk. Kadang nangisnya cuma sebentar. Dan kadang nggak nangis. Kadang biasa saja. Kadang bahkan dia bahagia. Alhamdulillah, tanggung jawab saya sudah selesai. Ini bicara masalah ini. Makanya beda banget ya. Semangat yang dimiliki oleh orang tua dalam merawat anaknya dengan semangat anak ketika merawat orang tuanya nggak berimbang. Dan Allah menilai lahir batin. Allah menilai lahir batin. Sehingga bisa jadi amalnya sama, tapi batinnya beda, nilainya gimana? Beda. Nilainya beda. Ada orang misalnya, dia sebagai seorang apa misalnya. Dia beramal A. Yang satu juga beramal A. Tapi yang satu mengharapkan dunia, yang satu mengharapkan akhirat. Nilainya beda. Makanya jamaah belakang Allah, bagian hati ini yang penting untuk kita perhatikan. Ada orang yang dia melayani orang tuanya, tapi Masya Allah semangatnya bukan semangat bagaimana agar orang tuanya itu sehat, semangat bagaimana untuk bisa memberikan balas budi kepada orang tua, tapi semangatnya adalah kapan orang tuanya bisa berpisah dengan dia. Selanjutnya, ada sebuah riwayat, ada orang yang dia menggendong ibunya ketika tawaf. Di riwayat ini disebutkan tentang orang yang tanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala rajulun li Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu. Ada orang yang bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anaknya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaitu bihal manasik. Aku pernah gendong ibuku, tak taruh di atas pundakku dari daerah Khurasan. Khurasan itu mana, Pak? Rusia. Khurasan itu sekarang masuk Rusia bagian selatan. Utaranya Iran. Itu ada sebuah kota yang dulu banyak sekali ulama ada di sana. Tapi sekarang dikuasai oleh negeri non-muslim. Banyak ulama yang lahir di daerah Khurasan. Aku menggendong ibuku. Pikul ibuku di atas pundakku dari Khurasan. Sampai ke kota Mekah. Pak, itu naik pesawat atau gimana? Subhanallah, ini zaman para sahabat. Dan mereka tidak punya kendaraan yang bermotor. Bisa jadi dia gendong dengan jalan kaki. Dan dulu banyak orang yang mereka ketika haji itu jalan kaki. Makanya menurut pendapat mazhab Hambali, diperbolehkan bagi orang yang haji jalan kaki dikasih bantuan berupa zakat agar dia bisa naik tunggangan untuk melaksanakan haji. Karena dulu ada orang yang haji jalan kaki. Sekarang kan hampir tidak ada ya. Semuanya haji pakai kendaraan. Itu dia gendong ibunya dari Khurasan sampai ke Mekah. Ketika di Mekah melaksanakan ibadah tawaf, ibunya digendong ketika tawaf. Selesai sampai 7 kali. Lalu selesai itu orang ini menemui Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lalu orang ini mengatakan, "Aturani jazaituha." Wahai Ibnu Umar, menurut Anda, apakah saya sudah balas budi kepada ibuku? Saya gendong ibuku dari Khurasan, anggaplah misalnya dari Iran.
Kita tidak tahu berapa jaraknya. Yang jelas itu bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan. Lalu saya gendong ibuku keliling untuk tawaf. Aturani qad jazaituha. Apakah menurut Anda saya sudah menunaikan haknya? Faqala, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la wala talqatan min talaqatiha. Belum. Meskipun hanya sekali, nyuwun pangapunten ya, meskipun hanya dipakai untuk balas sekali ngeden ketika melahirkan kamu. Padahal ibu-ibu ketika melahirkan, apalagi anak yang pertama, prosesnya lama. Bisa sampai 6 jam, bahkan kadang lebih, nggak keluar-keluar. Dan sang ibu sabar. Saya lebih milih untuk lahir normal daripada harus sesar. Masya Allah, itu pejuang yang sebenarnya. Karena ada wanita yang takut melahirkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, "Tsummas sabila yassarahu." Manusia itu jalannya telah dimudahkan oleh Allah. Maksudnya adalah jalan lahirnya. Sehingga pada asalnya lahiran yang sesuai dengan kaidah adalah lahir normal. Nggak pakai sesar. Tapi ada yang karena merasa berduit, daripada nanti sakit waktu ngeden, sudahlah milih langsung sesar. Ini keliru ya. Coba dulu normal, kalau masih bisa normal, meskipun Anda punya duit, normal. Jangan sesar. Dan salah satu di antara nilai keutamaannya, Anda bisa lihat dalam hadis Ibnu Umar ini. Beliau radhiyallahu anhu ketika ditanya, apakah aku yang gendong ibuku untuk melakukan ibadah? Ini bukan gendong untuk arisan loh ya. Bukan gendong untuk ke tetangga gerenengan, bukan. Gendong dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Untuk tawaf. Apakah saya sudah menunaikan hak ibu? Beliau jawab belum. Berarti menunjukkan bahwasanya, dan kata Ibnu Umar, belum, bahkan tidak senilai dengan satu ngeden pada saat orang tuamu melahirkan kamu. Berarti ngeden itu berpahala enggak? Berpahala tidak? Nah, makanya jangan takut untuk melahirkan yang normal. Itu ada nilai pahala tambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para ibu. Baik. Luar biasa jamaah. Kita kalau membaca hadisnya, saya sendiri kadang berpikir, nek koyong ini kayaknya hampir banyak anak yang nggak sanggup untuk menunaikan hak ibu. Tapi sangat disayangkan ya, banyak sekali anak yang dia tidak mau menunaikan hak ibunya. Menelantarkan ibunya pada saat ibunya sudah di usia tua, berharap agar bisa tinggal bersama anaknya, sing dieloni ora gelem. Ndak ngerepoti. Lah pinginnya gimana? Saya pengen jadi anak yang bebas. Makanya sekarang sampai ada pernyataan begini. Pas waktu kecil di pondokno ora gelem, pengen selalu bersama ibunya. Begitu sudah gede, ibunya pengen ikut, ora gelem, pengen agar selalu bebas dengan ibunya. Ada kayak gitu, Pak? Ada ya? Nah sekarang, coba kita ajari anak-anak kita. Hak ibu itu luar biasa. Hak orang tua itu luar biasa. Sehingga ketika kamu ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan orang tuamu. Karena mereka adalah bagian dari kunci untuk bisa mendapatkan surga. Kemudian jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW juga banyak memberikan motivasi agar kita memperhatikan ibu. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, atau riwayat Bukhari maksud saya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya sikapi terbaik? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummuka, ibumu. Summa man, orang ini tanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi? Bapakmu. Berarti ibunya berapa kali? 3 kali. Ibunya 3, bapaknya 1. Hah?
Oh, ini salah paham ya. Kalau seperti ini cara memahaminya salah. Salah. Maksudnya adalah perhatian seorang anak kepada ibu itu seharusnya lebih gede dibandingkan perhatiannya kepada bapak. Nyuwun pangapunten ya. Biasanya begini, kalau anak laki-laki lebih dekat ke siapa? Ibu. Nek anak wedok lebih dekat ke bapak. Leres ngaten niku. Jenengan lebih dekat ke siapa? Bapak atau ibu? Mertua. Masya Allah. Sekarang adanya siapa? Tapi idealnya seharusnya ibu harusnya lebih dekat dengan kita dibandingkan bapak. Meskipun tidak salah ketika seorang anak memberikan layanan kepada bapak. Tapi jangan lupa untuk memberikan layanan yang lebih kepada ibu. Baik. Karena itulah sampai dalam masalah jihad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh seorang sahabat untuk meninggalkan jihad dalam rangka merawat ibunya. Ada sahabat yang dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendaftarkan diri untuk ikut jihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahayyun walida, orang tuamu masih hidup?" Na'am. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fafihima fajahid." Berjihadlah dengan merawat kedua orang tua. Dan ini kesempatan bagi bapak ibu yang hidup di zaman sekarang. Kita tidak ada namanya jihad ngangkat pedang untuk di Indonesia. Jihad ngangkat senjata tidak ada. Tidak sebagaimana di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Anda punya kesempatan pahala jihad yang lainnya. Salah satunya dengan cara apa? Merawat orang tua. Ibu-ibu jihadnya pakai apa? Pakai wajan, Pak Ustaz. Pakai sutil. Perang ning kawon. Anda punya kesempatan untuk mendapatkan pahala jihad dengan cara merawat orang tua. Perhatikan hak orang tua. Kalau bisa orang tua itu dimanja. Ibu pengen apa? Pengen sate, pangapunten, wis rande untu aja sate nggih. Engko ndak kesedak. Carikan yang lain yang itu menyehatkan beliau, yang tidak membahayakan bagi beliau. Sehingga sang anak memberikan layanan yang lebih kepada ibunya sebagai bentuk khidmat untuk ibunya. Insya Allah Anda kalau lakukan itu berhak untuk mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Bisa mendapatkan pahala jihad. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, fafihi ma fajahid. Bahkan ini anak diminta oleh Nabi SAW, nggak apa-apa kamu nggak ikut jihad. Pulang saja. Rawat orang tuamu agar kamu bisa mendapatkan pahala jihad. Baik ayah maupun ibu. Dalam riwayat yang lain, ada juga sahabat yang dia mendaftarkan jihad. Kepada Rasulullah SAW dia menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya ikut jihad." Dan ini pendaftaran yang biasanya dibuka umum. Kemudian Nabi SAW tanya kepada orang ini, "Ahayyun ummu? Apakah ibu masih hidup? Kamu masih punya ibu?" Jawab sahabat ini, "Na'am." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Falzamha fa innal jannata tahta qadamaiha." Selalu bersamai ibumu. Karena surga itu berada di bawah kaki sang ibu. Dan hadis ini sahih. Ada riwayat, ada pernyataan yang mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, tapi riwayat ini bukan hadis. Pernyataan ini bukan hadis. Yang hadis sebagaimana teks yang tadi kita baca, falzamha fa innal jannata tahta qadamaiha. Selalu bersamai ibumu karena surga itu berada di bawah kaki sang ibu. Sehingga kalau masih punya kesempatan untuk bisa menawarkan sang ibu agar bisa tinggal bersama, menawarkan sang ibu untuk bisa hidup bersama, jadikan itu sebagai peluang untuk bisa mendapatkan surga. Sebisa yang kita lakukan. Baik. Pak, tapi kalau saya tidak punya ibu gimana? Cuman ada ibu mertua. Dukung suaminya untuk dapat surga. Dengan cara apa? Dengan cara apa?
merawat mertua. Sehingga suaminya diminta bakti kepada sang ibu. Nanti kalau suami Anda masuk surga, Anda di mana? Nah, insya Allah swarga katut. Kalau neraka jangan. Karena kalau suami misalnya dia berdosa, berbuat maksiat, istrinya nggak ikut, istrinya tidak mendapatkan pengaruh dosa sebagaimana dilakukan oleh suaminya. Kadang ada sebagian ibu-ibu yang agak ngiri begini. Pak Ustadz, saya kan tidak nyambut gawe. Sing di duit ya bojoku, suami saya. Kalau suami saya rajin sedekah, saya dapat apa Pak Ustadz? Saya kan tidak pernah sedekah. Wong saya nggak punya harta. Baik, saya tanya. Kalau suami ibu berada di surga, kira-kira ibu ketinggalan tuh gimana? Oh enggak. Insya Allah nanti saya akan membersamai suami. Walhamdulillah. Dukung suaminya untuk naik surga setinggi-tingginya. Kan gitu ya. Biar Anda bisa mendapatkan surga yang tinggi. Karena memang wanita itu amalnya beda dengan lelaki. Walaysa lidzakari kal untha. Lelaki itu beda dengan wanita. Hal yang sama kadang ada sebagian ibu-ibu yang protes. Lah aku kok malah ngerawati wong tuane wong liya? Maksudnya gimana? Sing tak rawati wong tuane bojoku. Wong tuaku dhewe ora tak rawati. Lah, Anda punya saudara laki-laki enggak? Punya. Yang bertanggung jawab saudara laki-laki Anda. Sekarang Anda fokus untuk dukung suami merawat ibunya. Insya Allah kalau surganya suami itu tinggi, istri ikut dapat surga yang tinggi. Makanya para ulama mengatakan, salah satu di antara hikmah ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau atau para istri beliau tidak boleh dinikahi oleh lelaki yang lain sampai mati. Makanya Aisyah radhiyallahu anha itu jadi janda ya, sejak usia 20-an tahun. Beliau meninggal di usia 63 atau 64 atau sekitar 60-an. Menjanda selama 40 tahun. Dan sabar dengan kondisi itu sampai beliau meninggal dunia. Karena para istri Nabi tidak boleh nikah setelah ditinggal oleh suaminya. Sebab apa Pak? Tidak ada manusia yang surganya lebih tinggi dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Anda juga punya kesempatan yang sama. Jadi kalaupun saya sudah tidak ada kesempatan untuk merawat orang tua karena orang tua saya sudah meninggal, tapi suami masih punya orang tua, mari dukung suami untuk bisa merawat orang tua. Agar nanti ketika suami mendapatkan surga yang tinggi, jenengan di mana? Ikut bisa menemani suami di surga yang tinggi. Perjuangan itu dilakukan dengan cara kerjasama. Aku yo pengen surga sing luwih dhuwur. Nek kaya ngono ya tahajud sing rajin. Semoga nanti surga Anda lebih tinggi dari suami, lalu suami Anda naik lagi ke atas. Allah kumpulkan mereka untuk berbahagia di surga. Siapa yang dapat surga lebih tinggi, maka yang satu ngikut. Namun masing-masing punya tugas yang berbeda ketika di dunia. Baik. Selanjutnya, saya bacakan beberapa riwayat tentang bagaimana perjuangan para ulama masa silam dalam merawat ibunya. Diceritakan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu tidak pernah berangkat haji hatta matat ummuha, sampai ibunya meninggal dunia. Karena ketika ibunya sudah tua, nggak bisa diajak untuk naik kendaraan, sementara untuk menempuh perjalanan dari Madinah menuju Mekah berapa jam? Berapa jam? Kalau sekarang 5 jam pakai bis itu ya. Pakai bis itu kurang lebih 5 jam. Dulu kalau pakai kendaraan onta atau kuda itu butuh waktu kurang lebih sepekan. Mengarungi padang pasir. Ujiannya berat. Orang bisa mati di tengah jalan kalau dia nggak kuat. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu lebih memilih, karena ibunya nggak bisa berangkat, beliau nggak pernah haji sampai ibunya meninggal dunia. Dalam rangka apa? Merawat sang ibu.
Ini sebagaimana cerita yang disampaikan oleh Abu Hazim. Kemudian, Muhammad bin Munqadir pernah menceritakan, Bitu a'muru rijla ummi, wa bata akhi Umar yusalli. Aku dan saudaraku, Muhammad bin Munqadir dengan Umar bin Munqadir. Ini dua ulama bersaudara. Sementara Muhammad ibnul Munqadir lebih dikenal dibandingkan Umar. Muhammad bin Munqadir ketika malam hari itu mijiti kaki ibunya. Di malam hari, kakinya dipijiti. Sementara saudaraku Umar, beliau sholat tahajud. Yang satu sholat tahajud, yang satu mijiti kaki ibunya. Lalu apa kata Muhammad bin Munqadir? Wa ma yasurni fi lailati bi lailatihi. Aku lebih bangga dengan amalku dibandingkan amalnya Umar bin Munqadir. Subhanallah. Sehingga kata beliau, aku nggak merasa kalah amal dengan hanya mijiti kaki ibu dibandingkan dengan orang yang mengerjakan sholat. Ini penilaian seorang ulama jamaah yang menunjukkan bagaimana nilai keutamaan melayani ibu, mijiti ibu ketika di malam hari. Nanti mijiti ibu sampun ya. Walhamdulillah. Namun aja sampai dikeroi ya. Nanti tidak lecet ya. Karena kulit tua kalau kena kerokan malah bahaya. Baik, disesuaikan dengan baik. Ini cerita dari Muhammad bin Munqadir. Kemudian dari Ali bin Al-Husain. Annahu qila lahu, anta min abarrin nas, wala naraka ta'kulu ma ummik. Kami perhatikan, wahai Anda, Ali bin Husain, Anda ini adalah orang yang sangat berbakti kepada ibu Anda. Tapi saya tidak pernah melihat Anda itu makan bareng dengan ibu, satu nampan. Saya perhatikan Anda tidak pernah makan bareng dengan ibu Anda. Qala, apa kata Ali bin Husain? Ali ibnul Husain ibnu Ali bin Abi Thalib. Berarti ini siapa? Cucunya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Husain, akhafu an tasbiqa yadi ila ma qad sabaqa ilaihi ainuha. Saya tuh khawatir kalau makan bareng sama ibu, nanti tanganku ngambil lawuh padahal itu sudah dilihat sama ibu. Ibu ini wis nyawang kan wis diincim ya. Iki kok arep tak pangan. Kok dijupuk anake. Apa kata beliau? Fa akunu qad aqaqtuha. Saya khawatir nanti saya durhaka sama ibuku. Hanya dengan cara itu. Makanya nyuwun pangapunten ya, hati-hati nek ibu wis ngelirik panganan nggih. Jenengan kok ngerti oh ibu berarti pengen itu. Anake aja ndisiki. Tawarkan kepada ibu, monggo dipundhut. Ya. Sehingga dahulukan posisi ibu. Dan beliau ini seorang ulama tabi'in ini, beliau khawatir jangan-jangan ini termasuk kedurhakaan ketika saya mengambil sesuatu padahal ibu saya sudah ngelirik ke situ. Coba teori seperti ini sampaikan ke anak-anak kita. Kira-kira gimana? Ya? Prategel. Ya? Biasanya saya ngalah sinten? Ibu. Karena ibu itu pengen anaknya selalu bahagia, anaknya senang. Ibu lebih baik lapar daripada anaknya yang kelaparan. Meskipun ibu nggak pernah tahu bagaimana nasib anak ketika di pondok ranti duit. Hah? Tapi nggak punya uang, reson jajan. Ya. Makanya WA-nya biasanya ringkas. Ya. Pangapunten Pak, awak waras arto telas. Ya. Bendang dikirimi. Baik. Kemudian diceritakan dari Bundar. Bundar ini salah satu gurunya Imam Bukhari. Aradtul khuruja yakni safar fi talabil hadits. Satu ketika saya mau berangkat untuk belajar agama. Saya mau berangkat untuk belajar agama. Famana'atni ummi, tapi ibuku melarangku.
Fa'ata'tuha, dan aku pun mentaati beliau. Walam akhruj, sehingga saya tidak jadi berangkat untuk belajar agama. Faburika li fihi, namun Allah Ta'ala memberikan keberkahan untuk ilmuku. Masya Allah. Sudahlah, gak ikut kajian gak apa-apa, karena ibu melarang, tak tunggu di sini. Sehingga beliau rawat ibunya, tidak jadi safar, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dari sisi yang lain. Dan itu diantara kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang nurut dengan nasihat sang ibu. Kadang kita tidak tahu, ini ada apa kok ibu ngomong kayak gini. Tapi anak nurut, insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Pak, ibu saya kan bukan wali. Saya ngomong ibu wali sopo. Cuman kamu diperintahkan untuk nurut sama ibu. Insya Allah dengan nurut kepada ibu yang itu atas perintah Allah dan Anda lakukan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan bagi urusan kita yang tidak kita duga. Wallahu ta'ala alam. Pun cekam nggih, pun jam sedoso. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Biasanya sampai jam berapa? Oh gitu. Berarti ada sisa waktu dipakai untuk tanya jawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Sudah siap? Pertanyaan yang pertama. Oh, kembali. Baik. Monggo. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Monggo mudah-mudahan yang ingin bertanya kami beri waktu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Intinya itu surga kita semua yang tadi disampaikan oleh Ustaz memang mengenal sekali di hati ibu-ibu. Namun demikian bagi yang ibunya masih, alhamdulillah, monggo itu dilaksanakan dengan baik. Tetapi Ustaz, bagi yang ibu-ibu ini yang orang tuanya sudah meninggal, bahkan saya sendiri itu usia 2 tahun ibu saya sudah meninggal. Masya Allah. Saya waktu itu tidak tahu seperti apa orang tua saya. Kalau mendengar kajian-kajian seperti ini, rasa hati saya itu, ya Allah, ya Rabbana, ini nasib saya. Nggak bisa membalas budi pada orang tua saya yang melahirkan saya. Kemudian apa yang harus saya lakukan untuk membalas budi orang tua saya selain memang ibu saya, baik bapak maupun ibu, sudah saya batalkan waktu itu tahun 2008 di Masjidil Haram. Kemudian yang lain mungkin sodako itu atas nama saya, ibu saya. Selain itu, saya harus melaksanakan apa Ustaz sebagai tambahan bentuk hormat saya, kasih sayang saya kepada orang tua saya karena saya tidak bisa merawat sampai titik yang bisa. Demikian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mendengar seperti ini, jadinya kita yang masih punya ibu seharusnya merasa bersyukur. Berarti Anda punya kesempatan untuk bisa meraih surga melalui jalur ibu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Allah juga memberikan kesempatan yang sama bagi mereka yang tidak punya orang tua karena sudah meninggal dunia, untuk bisa tetap mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua meskipun sudah meninggal dunia. Kalau Bapak Ibu punya HP, nanti di rumah saja tapi yang bukanya ya, silakan dicari artikel judulnya ini, cara berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal. Ini ada di web konsultasisyariah.com. Ini tulisan lama yang pernah kami unggah di web kurang lebih tahun 2013 kalau tidak salah. Saya bacakan ringkas saja ya.
bagaimana cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami masih ada cara untuk berbakti kepada orang tuaku yang telah meninggal?" Kemudian jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan jawaban beliau. "Na'am, masih bisa." Bagaimana caranya? As-salatu alaihima. Banyak mendoakan kedua orang tua. Wal istighfaru lahuma. Banyak memohonkan istighfar, memohonkan ampun untuk kedua orang tua. Wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima. Memenuhi janji mereka jika mereka punya janji yang belum ditunaikan setelah kematiannya. Ada berapa tadi? 3. Satu apa? Mendoakan. Doanya bebas. Misalnya meminta, "Ya Allah, luaskan kuburan orang tua saya. Ya Allah, berikan rahmat bagi orang tua saya, masukkan beliau ke dalam surga." Dengan kalimat-kalimat doa yang umum. Yang intinya memohon kebaikan untuk mereka. Yang kedua apa? Memohonkan ampunan. "Ya Allah, ampunilah mereka." Istighfar untuk mereka. Yang ketiga, memenuhi janji dan tugas yang belum selesai. Barangkali beliau punya utang, ojo pelit, wis dicekeli warisan, utangnya ra dilunasi. Mesakno wong tuane. Dan kadang ada anak seperti itu. Sudah tahu ini adalah orang tua yang punya utang, lalu orang tua itu ketika meninggal dunia masih meninggalkan harta jadi warisan, tapi sang anak karena serakah, utangnya gak dilunasi, warisannya dikuasai. Sing nelongso wong tuane. Mesakno ya. Baik, tunaikan kewajibannya. Selanjutnya yang keempat. Wa ikramu sadiqihima. Menjaga hubungan baik dengan teman-temannya ibu. Temannya orang tua. Bapak dulu punya teman baik, si A, si B, punya teman kerja, punya ini, punya ini. Tapi Pak, kalau saya nggak pernah ketemu mereka gimana? Wong ibu saya sudah meninggal dunia waktu saya masih bayi. Berarti Anda bisa tanya kepada ayah. Bisa tanya kepada bude, bule, dan seterusnya. Di itu ibu akrab dengan siapa? Oh, dengan si A, dengan si B. Anda kasih hadiah ke mereka. Setelah Khadijah meninggal dunia, Nabi SAW nikah dengan beberapa istri, dan kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada wanita yang membuat aku cemburu melebihi Khadijah. Coba, kalau ada wanita cemburu sama orang yang masih hidup, mungkin dengan cara apa? Musuhan, kerengan, nek di sawang melengos, padu, dan seterusnya. Meluapkan cemburunya bisa. Tapi kalau cemburu dengan orang yang sudah mati, coba. Gimana caranya? Mau ngomong apa kamu cemburu sama orang yang sudah mati? Karena jasa Khadijah terhadap perjuangan Rasulullah SAW luar biasa. Beliau membela suaminya di saat banyak orang memusuhi Rasulullah SAW. Sehingga ketika Khadijah meninggal dunia, Nabi SAW itu sering nyebut-nyebut Khadijah. Sering nyebut-nyebut kebaikan Khadijah. Padahal biasanya kan begini ya, seorang istri ketika suaminya nyebut kebaikan istri yang lain gimana Pak? Loro hatine gak karuan. Sehingga ketika Nabi SAW menyebut kebaikan Khadijah didengerin sama Aisyah, membuat Aisyah itu cemburu. Dan ini cemburu sama orang yang sudah mati. Dan salah satu di antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah beliau memberi hadiah kepada teman-temannya Khadijah. Disik koncone Khadijah siapa? A, B, C. Dikasih hadiah mereka. Dalam rangka memuliakan Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga memuliakan orang tua bisa juga dilakukan dengan cara memuliakan teman-temannya orang tua. Jangan malah memusuhi teman-temannya orang tua. Wasilatul rahim,
allati la tusalu illa bihima. Dan nyambung silaturahmi yang itu akan putus kalau tidak ada orang tua. Kadang begini ya. Si A masih nyambung dengan F. Kenapa kok nyambung dengan F? Karena ada hubungan melalui B. Begitu B mati, A sama F putus. Ada kayak gitu? Ada ya? Kadang ada anak ketika bapaknya masih hidup, itu masih rutin mengunjungi Mbah Bude ya. Dari bapak, budenya bapak atau buliknya bapak yang ada di luar kota. Masih main ke sana. Ini siapa? Ini budenya bapak. Ini buliknya bapak. Ini Mbah Bude, ini Mbah Bulik. Tapi dari jalur, ketika bapaknya masih ada, nyambung. Begitu bapak meninggal dunia, putus. Makanya Nabi SAW mengatakan, bagian dari bentuk kebaktian kepada bapak adalah tetap menjaga hubungan baik silaturahmi dengan keluarga yang andaikan bapak itu meninggal dunia, itu akan putus. Tapi tetap dijaga hubungannya. Baik. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Hakim dan Adz-Dzahabi. Selanjutnya, termasuk di antara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah berbakti kepada bibi atau bude, saudara-saudaranya ibu, saudari perempuannya ibu. Dalam hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadisnya riwayat Bukhari, al-khalah bimanzilatil saudarinya ibu statusnya itu sebagaimana ibu. Sehingga kalau jenengan berbakti kepada bibi yang merupakan saudarinya ibu, berbakti kepada bude, kakaknya ibu, dan wanita-wanita yang menjadi saudaranya ibu, itu statusnya sebagaimana berbakti kepada ibu. Al-khalah bimanzilatil bibi itu sebagaimana ibu. Maksudnya adalah bibi dari ibu. Sehingga ini bisa kita lakukan dengan cara tetap menyambung silaturahmi dengan para khalah, para bibi dari ibu. Sanggup insya Allah? Bagi yang belum punya. Bagi yang tidak punya ibu, ibunya sudah meninggal dunia, bisa dialihkan ke bibi atau bude dari ibu. Kalau semuanya sudah meninggal dunia, berarti nanti tetap nyambung silaturahmi dengan keluarga mereka, dengan sepupu. Kalau orang tuanya beda agama, silaturahmi tetap disyariatkan meskipun beda agama. Sehingga silaturahmi tidak putus hanya gara-gara beda agama. Orang tua non-muslim apakah tetap orang tua? Kamu bukan orang tuaku. Kenapa? Kita beda agama. Loh, salah. Orang tua tetap orang tua meskipun beda agama. Saudara tetap saudara meskipun beda agama. Sehingga mereka punya hak rahim meskipun tidak punya hak statusnya sebagai sesama muslim. Apakah termasuk anak yang durhaka? Apabila saya mempersilahkan ibu saya agar tidak tinggal bersama saya. Ini kayaknya kalimatnya, kalau boleh saya koreksi ya. Apabila saya tidak mau tinggal dengan ibu saya. Nah, apabila saya mempersilahkan ibu saya agar tidak tinggal bersama saya. Ya, pakai bahasa yang halus nih. Karena saya sudah tidak bisa lagi menasihati ibu saya yang setiap hari menceritakan aib bapak yang sudah meninggal. Baik. Kalaupun ibu Anda berdosa, dan dosa itu barangkali tidak bisa berhenti, maka kita punya tanggung jawab untuk pelan-pelan mengingatkannya. Nyuwun pangapunten ya. Perasaan seorang wanita ketika ditinggal mati oleh suaminya gimana? Kok hancur? Dia sedih ya. Sehingga kadang emosinya jadi nggak stabil. Anak tolong ya.
jaga baik-baik kondisi batin sang ibu di posisi ini. Jadi pengertian dikit. Sampaikan nasihat kepada mereka dengan cara bijak. Dibuat mereka itu lerem atine. Jadikan Anda sebagai pengganti pasangan hidup beliau yang telah mendahului beliau, sehingga kita bisa menjadi pelipur lara bagi beliau. Insya Allah kalau demikian yang terjadi, itu yang terbaik. Baik, Pak, tapi ini kebaliknya, Pak. Ini sebaliknya. Ibu itu selalu ngomong tentang bapak saya yang gak benar. Yang miring-miring gitu ya. Anda punya kesempatan untuk mengingatkan. Kalau tidak tinggal bersama Anda, apakah kebiasaan ini akan hilang? Bisa jadi tidak. Malah engkau nyebar ning tonggoni. Ya. Tolong sampaikan sebuah hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencela orang yang sudah mati, karena mereka telah mendapatkan balasan dari amal yang mereka kerjakan. Menghina orang yang sudah mati, apa manfaatnya? Ngomongnya wis mati. Tapi Pak, dia kan orang jelek. Dia sudah dapat balasan dengan kejelekannya. Mau dia orang baik maupun orang jahat, sudah dapat balasan. Makanya kita dilarang oleh Rasulullah SAW. Ngapain kau mencela orang yang sudah meninggal dunia? Padahal mereka sudah mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir ini. Baik. Jam berapa sekarang? Oke. Masya Allah. Jenengan boten panasan. Oh panasan. Ya makanya gak usah suwi-suwi. Monggo, mau menyampaikan sesuatu silakan. Enggak jadi. Ada yang, tapi di belakang jauh. Ada mikrofon di belakang? Kangelan deh maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Ini ada satu masalah ya. Yang barangkali masalah ini tidak hanya 1-2 orang yang menghadapi. Ada banyak orang yang menghadapi. Pertanyaan yang pertama, orang tua dengan mertua itu sama atau beda? Beda ya. Beda. Kita punya tanggung jawab untuk berbakti kepada orang tua, tapi tidak kepada mertua. Duh, tadi katanya suruh dukung suaminya. Nah, suaminya yang berbakti kepada orang tuanya, istrinya dukung. Bukan malah jadi penghalang. Sehingga ketika suaminya pengen merawat ibunya, pengen merawat orang tuanya, istrinya dukung. Sebagai bentuk kebaktian sang istri kepada suami. Insya Allah dengan kerjasama seperti ini, akan mengantarkan mereka kepada surga yang tinggi. Selanjutnya, bagaimana kalau ada orang tua yang tipikalnya senengane ngatur? Kalau ada orang tua seperti ini, tolong dicalonkan jadi ketua RT. Insya Allah. Ibu jenengan jadi ketua RT mawon nggih. Dia punya daerah kekuasaan yang lebih luas ya. Daripada cuma satu rumah tangga kan mending banyak rumah tangga. Iya. Memang kadang begini ya. Tolong dipertimbangkan ini. Nek jenengan kagungan putra yang masih SD ya, atau SMP, yang dia ketika bicara itu sukanya ngatur orang tuanya. Anak tapi senengannya ngatur orang tua, ngatur rumah dan seterusnya. Biasanya orang tua gimana? Kita anggap itu lucu. Kita anggap itu lucu.
Bahkan orang tuanya senang, anaknya kayak gini, kita anggap itu sesuatu yang lucu. Artinya apa? Ora digubris ya ora apa-apa gitu ya. Sehingga ketika ada anak seperti itu, baik kita santai saja, wong cah cilik kan gitu ya. Cah cilik ngomong kaya ini ngatur-ngatur. Kita menganggap itu sesuatu yang lucu. Wong tuane ora loro ati gara-gara diatur anak. Nah, saat ini dibalik. Sekarang dibalik. Orang tua itu kondisi mentalnya sudah mulai turun. Jenenge wong tua nggih. Sudah usia 60 ke atas, 70 ke atas. Mungkin nilai kedewasaannya sudah mulai turun. Balik seperti kondisi anak-anak. Kadang ngomong ngelantur, kadang ngawur, sing jenenge wong tua. Lho ngerti kaya ngono, kok sing anake loro ati, walik sampean. Lah anakmu ngatur awakmu, kamu tidak sakit hati, sekarang orang tua mau ngatur kamu, kok kamu sakit hati. Kurang lebih seperti itu, kalau saya memahami. Artinya begini, terus pripun Pak, nek wong tua ini ngatur. Nggih mung dinggih, ya. Nggih, tapi boten kepanggih. Artinya gimana? Tiyani, jenengan aslinya mana? Oh, Sumatera. Nggih nyuwun pangapunten, ini roaming ya berarti ya. Tiyani meskipun tidak dilaksanakan semuanya. Mau sing penting ngeyem-yem atine wong biar tidak mengecewakan beliau. Sehingga kita selalu mengatakan sam'an wa ta'ah. Baik nggih nanging boten kepanggih. Ya semoga tinggi ini mawon, yang penting jangan sampai mengecewakan orang tua. Anggaplah sebagaimana layaknya anak kecil yang mungkin dia belum dewasa, lalu mencoba ngatur-ngatur urusan orang dewasa. Kadang kita merasa lucu, kita merasa, ya itu sebagai hiburan, artinya kita tidak sakit hati. Coba orang tua ketika sudah di usia lanjut, di posisi mereka mentalnya sudah mulai turun, karakternya sudah berubah, jadi kaya balik anak-anak lagi, ngomong-ngomong seperti itu, nggih tinggi mawon, tapi boten panggih. Paham insyaallah ya? Walhamdulillah. Baik. Pertanyaan berikutnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon didengarkan dengan baik-baik ya. Jenengan kalau sudah mulai kerenengan kajian bubar. Oke, yang sabar ya. Kita fokus. Niatnya ke sini arisan atau kerenengan? Ngaji. Makanya fokus ngaji. Bagaimana jika suami tidak sholat Jumat? Apakah jika istri masuk surga, suami akan ikut masuk surga? Kok lo penak dari sing wong lanang ya? Mohon diperhatikan. Jika ada manusia, laki maupun perempuan, yang sudah balik dan dia nggak sholat, tidak Jumatan, maka statusnya keluar dari Islam. Masya Allah Pak. Kok deg-degan aku Pak? Lah terus gimana? Ya memang seperti itu Nabi SAW mengatakan, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara aku dengan mereka adalah salat, maka sapa sing meninggalkan salat, kafir. Keluar dari Islam. Dan ulama memberikan hukuman yang sangat keras bagi orang yang meninggalkan sholat. Minimal hukuman yang diberikan oleh Imam Syafi'i adalah hukuman bunuh. Ya meskipun kalimat ini tidak diungkapkan di permukaan. Padahal kita madhabnya Syafi'iyah. Karena terkesan bagi orang Indonesia kok radikal banget. Ya memang ada fikih Syafi'i yang mungkin dianggap sebagai sebagian orang itu radikal. Kalau itu diungkapkan. Cuman itu tidak disampaikan. Dalam rangka untuk menjaga perasaan masyarakat. Baik. Tapi ada konsekuensi hukum yang harus tetap kita jaga. Apa itu? Apabila ada pasangan suami istri, yang satu muslim, yang satu keluar dari Islam, maka nikahnya dibekukan. Sehingga mereka tidak boleh tinggal satu rumah. Loh ini sing berat. Terus gimana Pak? Berarti harus pisah. Sementara berpisah.
Sampai kapan? Sampai pandemi selesai. Sampai kapan? Sampai suaminya tobat, mau sholat. Sehingga nalikane jenengan pisah, mungkin tinggal bersama orang tua, tinggal di rumah anaknya, atau kalau nggak ada tempat, ya ngontrak di mana begitu ya. Yang penting jangan tinggal di musola. Tunggu sampai suami tobat. Jika suami milih, ya wes aku tak tobat, aku tresno karo awakmu, sing penting kowe balik mulai, tak sholat. Walhamdulillah, jenengan bisa balik tanpa akad nikah. Karena akadnya kan sudah dulu. Dan itu tidak hilang. Tapi kalau suami milih, tetap aku mau sholat. Tetap gak mau Jumatan. Tetap bertahan, tidak mau sujud kepada Allah, berarti Anda punya hak untuk gugat cerai. Anda punya hak untuk gugat cerai. Sampaikan ke pengadilan agama, dan pengadilan agama itu alasan nggak sholat paling kuat, langsung ketok menang. Alasan nggak sholat itu paling kuat daripada alasan KDRT. KDRT nanti butuh pembuktian. Apalagi alasan suaminya nggak bisa melayani, itu butuh visum. Tapi kalau alasan suami ragelem sholat, nggak tahu Jumatan, ketok menang. Kadang sholatnya bolong-bolong. Masya Allah. Gini ditinggal sing itu ada di duduk bolong. Sholatnya bolong-bolong. Ya ini bahaya ya. Meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar dibandingkan dosa mencuri, dibandingkan dosa minum khamr. Karena ancamannya sangat berat. Bahkan sampai pada ancaman keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir. Mantu perempuan dengan mertua laki-laki, bapak dari suami, apakah mahram? Jawabannya mahram. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat An-Nisa. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Dan di antara wanita yang mahram bagi kalian adalah para istri dari anak keturunan kalian. Bukan anak angkat, ya. Istri dari anak keturunan. Karena dulu di zaman jahiliyah, anak angkat itu sama dengan anak keturunan. Tapi itu dihapus dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bahwa istri untuk anak keturunan statusnya adalah mahram bagi bapak mertuanya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kalau ada catatan yang baik, jangan lupa berbagi kepada yang lain. Sampaikan kepada putra-putrinya, sampaikan kepada suaminya, agar ilmu ini tersebar lebih luas, tidak hanya terbatas pada yang ikut kajian, termasuk juga kepada yang lain. Ini ada rekamannya ya. Jenengan kalau mau nge-share rekaman kajian ini, nanti bisa berkunjung ke YouTube ANB Channel. Silahkan di-share link untuk rekaman kajian ini. Dikasihkan ke yang lain bisa. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.